この顔忘れるな。この顔忘れるな。俺はスコーピオンだ。Halo sobat online dan kaum rebahan dimanapun kalian berada, semoga pada sehat semuanya ya cuy. Di video kali ini gue bakalan ngeceritain alur film yang banyak adegan yang bikin kita merinding, dan dimana di film ini ada salah satu pemerannya yaitu aktor Indonesia yang mukanya nggak jauh beda banget sama gue. Ya, aktor itu namanya Joe Taslim. Dia sendiri dapat peran yang gak main-main dalam film ini cuy. Di film ini dia peranin salah satu tokoh penting dalam film ini. So, sebelum kalian nonton videonya, alangkah lebih baik lagi jika kalian subscribe dan nyalain notifikasinya agar channel ini semakin maju ya cuy. Oke, gak pakai lama-lama lagi, langsung aja kita ke intronya. Di awal film, kita dibawa ke kediaman keluarga Hanjo Asashi pada tahun 1700-an. Dan di sini kita lihat ia sedang menikmati kehidupan damai bersama istri dan kedua anaknya. Tampak sekali wajah bahagia dari Hanjo yang sangat menyayangi istri dan kedua anaknya. Lalu Hanjo pun meminta izin kepada istrinya untuk mengambil air di sungai. Setelah itu, di rumahnya terdengar suara anaknya yang menangis, lalu si istri langsung bergegas masuk ke dalam rumahnya. Tak berselang lama, istrinya mendengar ada suara kegaduhan dari luar. Ternyata yang datang adalah babang tampan Joe Taslim. Dia yang telah membunuh para pengawalnya Hanjo, dan dia datang untuk mencari Hanjo. Sang istri mengatakan bahwa Hanjo tidak ada di rumah karena Babang Jo tidak menemukan si Hanjo. Kemudian Babang Jo mengeluarkan jurus pengendali es. Hanjo yang sedang berada di sungai pun mendengar teriakan dari istrinya. Hanjo yang panik langsung bergegas pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, ia melihat istri dan anak pertamanya yang sudah mati dengan luka tusukan es di punggungnya. Tak lama kemudian, datanglah prajurit dari klan Lin Kuei dan bertarung dengan Hanjo. Hanjo yang sudah marah pun membunuh prajurit itu dengan mudah. Setelah berhasil mengalahkan prajurit tersebut, Hanjo mendatangi Babang Jo yang sudah dari tadi menunggunya. Misi Babang Jo adalah untuk melenyapkan semua keturunan dari klan Hanjo Asashi. Kemudian dimulailah pertarungan yang akan membuat sejarah dan akan menjadi cerita untuk masa depan.
Namun sayang, Hanjo harus kalah dalam pertarungan ini dan di kata terakhirnya Hanjo mengatakan, ingatlah wajah ini, yang bahwasanya ia akan membalaskan dendamnya melalui garis keturunannya di masa depan yang akan datang. Di saat Hanjo sedang mengalami sekaratul mautnya, ia mendengar suara anaknya yang paling kecil menangis, lalu mencoba menghampirinya. Saat mencoba merangkak ke arah rumahnya, Hanjo sudah mati terbakar. Tak lama kemudian, datanglah Raiden dengan ilmu teleportasinya membawa senjata dan keturunan terakhir Hanjo yang masih selamat. Dan ia pun pergi. Oke cuy, kita lanjut lagi. Di mana ada seorang pria bernama Cole, seorang petarung amatiran setengah profesional, sedang bersama istri dan anaknya. Di saat itu ia sedang mempersiapkan untuk melakukan pertarungan yang selanjutnya. Di tengah-tengah pertarungan tersebut ada seorang bernama Jack yang sedang mengamati pertarungan itu. Namun sayang Cole harus kalah dalam pertarungan itu. Kemudian scene berpindah di sebuah dunia yang disebut Outworld atau sebut aja dengan dunia lain yang berbeda dari bumi. Di sini ada seorang pria bernama Samsung. Saat itu dia bertemu dengan Sub-Zero yang tak lain adalah Babangjo Taslim yang sudah membunuh Hanjo sebelumnya. Jadi secara singkat begini ya cuy, Samsung akan mengadakan sebuah turnamen bernama Mortal Kombat. Turnamen tersebut adalah turnamen di mana pertarungan dari bumi yang dipimpin oleh Raiden, si dewa petir yang muncul sebelumnya, akan melawan petarung dari dunia lain yang dipimpin oleh Samsung sendiri. Jika pertarungan dari bumi kalah, maka petarung dari dunia lain bisa menguasai dan memasuki bumi sepenuhnya. Kemudian adegan berpindah saat Jack mengunjungi Cole. Mereka tak saling mengenal sebelumnya dan Jack kemudian menanyakan sebuah tanda berbentuk naga yang ada pada tubuh dari Cole. Where'd you get it from? Tanda ini sama dengan milik Hanjo Asashi sebelumnya dan ini berarti bahwa Cole adalah orang yang terpilih untuk mewakili pertarungan Mortal Kombat. Kemudian Cole pergi mengajak makan malam anak dan istrinya. Di saat itu juga ia meninggalkan Jack. Saat sedang di tempat makan, tiba-tiba terjadi sebuah keanehan yang terjadi di tempat tersebut. Dan ternyata yang datang itu adalah Sub-Zero si babang tampan. Kemudian datanglah Jack yang dari tadi sudah mengikutinya dan ingin menolong si Cole dan keluarganya. Di saat itu juga Jack menjelaskan bahwa ia juga mempunyai tanda naga di tubuhnya dan karena itulah mereka dikejar oleh Sub-Zero. Kemudian di hadapan mereka tiba-tiba ada Sub-Zero si pengendali es tersebut. Lalu Jack memberikan alamat kepada Cole untuk pergi bertemu dengan seorang wanita bernama Sonya. Sementara itu ia akan menghadapi si Sub-Zero. Adegan berpindah ke Cole dan keluarganya yang sudah sampai di rumahnya. Di sini ia menjelaskan ke istrinya bahwa ia harus pergi untuk mencari kebenaran mengenai tanda tersebut demi keselamatan mereka. Lalu Cole pergi ke alamat yang sudah diberikan Jack sebelumnya. Kemudian ia bertemu dengan wanita bernama Sonya Blade yang ternyata ia adalah pasukan khusus yang sudah mengetahui mengenai arti dari tanda tersebut. Dan di sana ia bertemu juga dengan seorang penjahat kelas dunia bernama Kano yang ternyata ia juga memiliki tanda berbentuk naga.
Namun berbeda dengan yang lainnya, Sonya sendiri tidak memiliki tanda naga di tubuhnya. Tak lama kemudian, mereka dikejutkan dengan lampu yang tiba-tiba mati dan mereka diserang oleh makhluk yang berbentuk kadal yang bisa menghilang. Untuk mengalahkannya, Kano menancapkan suar di tubuh kadal tersebut agar lebih mudah untuk diketahui keberadaannya. Kadal tersebut adalah kiriman dari Samsung untuk membunuh para petarung yang berada di bumi, padahal turnamen Mortal Kombat sendiri belum dimulai. Setelah mengalahkan kadal tersebut, mereka bertiga bertujuan untuk pergi menuju sebuah kuil yang merupakan tempat di mana para petarung yang akan mewakili bumi berlatih. Di tempat itu juga nantinya mereka akan bertemu dengan Raiden, si dewa petir pemimpin petarung dari bumi. Adegan berpindah di mana mereka bertiga menuju kuil si Raiden. Setelah itu mereka bertiga bertemu dengan seorang pria bernama Liu Kang. Kano yang saat itu mengira bahwa Liu Kang adalah musuh, lalu ia mengeluarkan pisaunya. Tapi ternyata saat diketahui mereka adalah di pihak yang sama. Okay, that's far enough, MC. I'm Liu Kang from the Shaolin Order of Light. Liu Kang kemudian membawa mereka ke dalam kuil yang terletak di dalam tanah. Di sana mereka disuruh berlatih untuk membangkitkan kekuatan mereka sebelum turnamen tersebut dimulai. Place of worship. It is essential before the tournament begins. I knew it. Before our mortal enemies from the outworld. Dan juga di tempat inilah akhirnya mereka mengetahui bahwa Jack berhasil diselamatkan dan berencana untuk menanamkan lengan baru untuknya. Hey, Jax! My charge to gather all. What can I do? Mereka juga kemudian bertemu dengan si Raiden untuk dijelaskan bagaimana mereka akan berlatih nantinya. The remaining champions of Earth. Adegan berpindah di mana Liu Kang sedang bermeditasi, dikejutkan dengan kedatangan si pengendali es. Di saat itulah kemudian datanglah petarung lainnya bernama Kung Lao yang merupakan sepupu dari Liu Kang. Ternyata kedatangan Sub-Zero tidak sendirian, si Samsung saat itu juga datang ke kuil tersebut untuk membunuh para petarung. Samsung meyakini bahwa petarung dari bumi tidak akan memenangkan turnamen tersebut, apalagi dari mereka belum membangkitkan kekuatan magicnya. Kemudian datanglah Raiden menggunakan teleportasi untuk mengaktifkan pelindung di tempat tersebut. You will leave this place at once. Kill them. So intinya tidak boleh ada pembunuhan sebelum turnamen Mortal Kombat itu dimulai. Kemudian mereka pergi meninggalkan tempat tersebut. Mengantisipasi kejadian yang akan datang, mereka pun dilatih oleh Liu Kang dan juga Kung Lao untuk membangkitkan kekuatan magicnya. Namun berbeda dengan Sonya, ia tak dapat melakukan hal tersebut karena ia tak memiliki tanda naga di tubuhnya. Your inner power comes from without it, defeating Outworld will be impossible. All you can do now is test your Di sisi lain, Sonya akhirnya melihat Jax yang telah memiliki lengan baru yang terbuat dari lengan robot.
Ketika mereka sedang makan, Liu Kang dan Kung Lao memarahi Kano yang tak becus dalam latihannya, dan di saat itu juga Kano marah karena dianggap tak berguna dan dia secara tak sengaja berhasil membangkitkan kekuatannya. Any fucking idea who you're talking to? I'm the Black fucking Dragon! I'm fucking April! Dalam situasi yang lain, Raiden menjelaskan bahwa Cole sebenarnya adalah keturunan si Hanjo yang telah dibunuh oleh Sub-Zero sebelumnya. Namun sebenarnya jiwa dari Hanjo sedang berada di tempat yang lain dan ia dapat bangkit saat waktunya tiba. Setelah menjelaskan tersebut, Raiden membuka gerbang dan membiarkan Cole untuk mengunjungi keluarganya. Be with your family! Di tempat yang berbeda, Samsung juga telah menyiapkan para petarungnya, diantaranya adalah Nitara, Reiko, Milena, Kabal, dan juga Sub-Zero. Kabal sendiri ternyata adalah kenalan lama dan juga musuh dari Kano di dunia manusia sebelumnya. Saat itu Kabal berencana untuk membuat Kano agar mau berpihak kepada mereka. Setelah itu Kabal mengunjungi Kano dan menawarkan sebuah hadiah yang sangat menggiurkan bagi Kano. Kabal meminta Kano untuk menghancurkan sebuah benda pusaka yang akan menonaktifkan pelindung di tempat tersebut. Kano kemudian setuju untuk berkhianat dan menghancurkan benda tersebut. Setelah berhasil menghancurkan benda tersebut, si Samsung akhirnya berhasil memasuki kuil tersebut dan pertarungan mereka pun terjadi. Di saat yang sama, Cole yang sedang berada di rumah bersama keluarganya dikejutkan dengan kehadiran salah satu petarung Samsung yang berniat untuk membunuhnya dan ia terpaksa harus bertarung demi melindungi keluarganya. Get back inside! Come get it! Saat dalam keadaan terdesak, akhirnya Cole berhasil membangkitkan kekuatannya dan berhasil membunuh musuhnya. Sementara itu di dalam kuil, Kung Lao harus terbunuh oleh Samsung dengan cara menghisap jiwa darinya. Kemudian Raiden datang dan ia juga akan membukakan pintu untuk membawa Cole kembali ke kuil tersebut. Setelahnya ia juga kembali membawa mereka ke sebuah ruang hampa di mana saat ini hanya mereka berempat yang akan melawan para petarung dari Samsung. Di sini Raiden tidak ikut bertarung karena para dewa dilarang untuk terlibat dalam pertarungan tersebut. Di dalam ruang hampa tersebut, mereka berniat untuk membalas dendam dan Cole mengatakan agar masing-masing dari mereka melawan musuh satu persatu. Kemudian mereka meminta kepada Raiden untuk mengirimkan mereka ke para musuh. Di sini Jax akan melawan Reiko, Sonya akan melawan Kano, sementara Cole dan Liu Kang akan melawan Milena dan juga Kabal.
Yeah, these motherfuckers work. Feels fucking amazing. Saat Sonya berhasil mengalahkan Kano, ia mendapatkan tanda naga dan juga berhasil mendapatkan kekuatan yang baru. Dan setelah itu ia menuju ke tempat pertarungan dari Cole dan juga Milena. Di tempat lain, keluarga Cole yang bersiap untuk pergi dikejutkan oleh kehadiran Sub-Zero di rumah mereka, dan setelah itu Sub-Zero datang dan memberitahukan kepada Cole bahwa anak dan istrinya sedang disandra. Di sana ia melihat anak dan istrinya sudah membeku tak sadarkan diri dan pertarungan keduanya pun terjadi. Di tengah pertarungan, tiba-tiba datang Hanjo yang telah bangkit dari kematian. Di sini adalah misteri bagi Hanjo, bagaimana caranya ia bisa bangkit dari kematian. Namun di sini ia memakai nama Scorpion dan bukan lagi memakai nama Hanjo. 俺は地獄からお前を殺す。 Setelahnya mereka pun berhasil membunuh Sub-Zero dan diketahui Hanjo telah berhasil mengendalikan api neraka. Kemudian ia pun meninggalkan Cole bersama keluarganya yang berhasil selamat. Tak lama kemudian Raiden dan kawan-kawan tiba di tempat tersebut. Lalu datanglah Shang Tsung yang mengatakan bahwasanya akan ada pertarungan di masa depan. Raiden pun menginstruksikan kepada mereka untuk tetap waspada dan mencari para manusia yang memiliki tanda naga di tubuh mereka. Dan ini berarti akan ada cerita seri kedua dalam film ini ya cuy. So terima kasih yang udah nonton video ini. Keep enjoy and keep smiling. See you next time, bye bye.